Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang rasanya deket banget ya sama kita semua. Kita ambil dari bab 28 buku Brain Power. Kita mau coba kupas tuntas nih. Gimana sih kepribadian kita, inti diri kita, itu bisa berinteraksi dan mempengaruhi kesehatan mental? Pernah kepikiran nggak sih sifat-sifat kita ini asalnya dari mana gitu? Apa emang udah dari lahir, warisan genetik, atau justru lingkungan pengalaman hidup kita yang lebih ngebentuk? Bab ini coba jawab itu tuh. Iya, dan yang lebih menarik lagi nih, kita juga bakal lihat kepribadian itu sebenarnya kaku nggak sih? Sesuatu yang permanen atau mungkin bisa kita ubah seiring waktu. Apalagi kalau ternyata ngaruh ke mental ya kan? Jadi ini semacam eksplorasi diri dan potensi untuk bertumbuh gitu. Betul banget. Jadi, misi kita kali ini, kita coba urai hubungan yang kayaknya rumit ya, antara siapa diri kita dan gimana perasaan kita sehari-hari. Sambil lihat juga, ada nggak sih ruang buat perubahan positif? Oke, siap. Mari kita mulai. Oke, kita bedah dari awal deh. Soal sumber kepribadian. Ini kan perdebatan klasik banget. Nature versus nurture. Bawaan lahir lawan bentukan lingkungan. Di bab ini ada bukti menarik loh. Di studi anak kembar identik yang dipisah sejak lahir, dibesarin beda, tapi kok sifatnya bisa mirip banget? Ini kayak menguatkan peran genetik ya? Iya nggak sih? Memang genetik itu punya peran signifikan. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu juga. Nggak ada tuh gen tunggal buat sifat ramah atau gen tunggal buat cemas gitu. Yang ada itu interaksi ratusan bahkan mungkin ribuan gen. Dan interaksi ini dipengaruhi lagi sama lingkungan kita, dari kandungan sampai dewasa. Nah, memahami ini penting nih. Jadi kita nggak terjebak mikir kalau semua udah takdir genetik. Peran orang tua tetap penting, potensi berubah itu ada, dan ya jelas ini menjelaskan kenapa hubungan gen, kepribadian, sama kesehatan mental itu agak rumit. Oke. Biar lebih gampang dipahami nih, psikolog kan sering pakai model 5 besar atau Big Five ya. Anggap aja ini 5 dimensi utama kepribadian manusia. Ada apa aja tuh? Pertama, openness, keterbukaan sama pengalaman baru. Seberapa imajinatif, penasaran, mau coba hal baru. Kedua, conscientiousness. Itu soal kehati-hatian, ketelitian. Seberapa teratur, disiplin, fokus ke tujuan, bisa diandalkan gitu. Ketiga, extroversion. Ini tentang energi sosial. Dapat energi dari keramaian nggak? Seberapa gampang bergaul, asertif. Keempat, agreeableness. Keramahan, kemudahan bersepakat. Seberapa peduli sama orang lain, empati, suka kerjasama. Dan kelima, neuroticism. Neurotisisme. Ini soal stabilitas emosi. Gampang stres nggak, cemas, moodnya gampang berubah nggak? Gitu kan ya? Betul, model 5 besar ini nggak cuma pengelompokan biasa loh. Posisimu di spektrum kelima sifat ini ternyata ada korelasinya banget sama banyak hal penting di hidup kita. Penelitian udah sering banget nunjukin hubungan antara profil 5 besar seseorang sama misalnya karir, kualitas hubungan, kesehatan fisik, bahkan umur panjang. Cukup dalam ya pengaruhnya. Nah, di sini nih kaitannya sama kesehatan mental jadi jelas banget. Sifat kayak agreeableness tinggi itu sering dikaitkan sama kesehatan mental yang lebih baik. Extroversion juga gitu. Orang yang lebih ramah, gampang gaul, biasanya happy-nya lebih tinggi. Openness juga bisa bantu tahan stres. Tapi, ada satu nih yang sering jadi sorotan kalau ngomongin mental. Neuroticism, ya kan? Kenapa tuh? Iya, neuroticism yang tinggi ini secara konsisten memang muncul sebagai faktor risiko. Risiko untuk depresi, gangguan cemas, gangguan makan, bahkan skizofrenia. Kenapa? Salah satunya karena orang dengan neuroticism tinggi cenderung punya bias kognitif. Lebih gampang lihat ancaman, lebih cepat ngerasa overwhelmed sama stres yang buat orang lain mungkin biasa aja, dan susah lepas dari pikiran negatif. Tapi penting ya, ini bukan berarti neuroticism itu buruk. Bisa jadi ada bagusnya juga. Mungkin jadi lebih hati-hati, tapi risikonya ke mental memang perlu disadari. Selain 5 besar, ada lagi nih yang dibahas, perfeksionisme. Apalagi yang jenis socially prescribed perfectionism. Itu loh rasa dituntut sempurna sama orang lain. Orang tua, pasangan, atasan, masyarakat. Rasanya kayak ada tekanan dari luar gitu ya. Buku ini nyebut ini epidemi tersembunyi di kalangan anak muda. Dan kaitannya sama depresi, cemas, itu kuat banget. Yang menarik,
Sekaligus ironis sih, dari perfeksionisme ini tuh paradoksnya. Di satu sisi, dorongan jadi sempurna bisa bikin prestasi tinggi. Tapi di sisi lain, orangnya jarang banget merasa puas. Malah terus cemas, fokus ke kekurangan terus, takut dinilai jelek sama orang lain. Nah, ketakutan ini yang seringnya malah bikin lumpuh. Bisa jadi burnout, nunda-nunda kerjaan karena takut gagal, atau malah jadi menarik diri. Standar yang gak realistis gitu. Wah, kedengarannya serius juga ya hubungannya, sifat kita sama kondisi mental. Tapi, nah ini bagian yang bikin semangat nih. Dulu kan orang mikir, psikolog juga, kalau kepribadian kita itu udah jadi pas umur 30-an. Kayak semen basah yang mengeras gitu. Ternyata nggak gitu. Ada penelitian besar banget ngikutin 135.000 orang puluhan tahun. Buktinya kuat, kepribadian kita tuh terus berubah sepanjang hidup. Betul sekali. Dan ada polanya loh, seiring nambahnya usia, umumnya orang jadi lebih matang emosinya. Agreeableness, ramah, sama conscientiousness, teliti, cenderung naik. Jadi lebih bisa kerjasama, lebih tanggung jawab. Sementara neurotism, gampang cemas, khususnya pada wanita, cenderung turun. Jadi lebih stabil emosinya. Kira-kira kenapa ya bisa berubah alami gitu seiring usia? Ada penjelasan nggak? Ada beberapa hipotesis. Bisa jadi karena perubahan di otak kita seiring waktu. Plastisitas otak kan jalan terus. Atau bisa jadi pengaruh genetik untuk sifat kayak neurotism itu puncaknya pas muda. Jadi pas tua lebih banyak ruang buat pengaruh lingkungan dan pengalaman untuk ngebentuk kita jadi lebih stabil. Jadi ya interaksi lagi antara bawaan dan pengalaman. Pribadian kita loh. Contohnya menarik nih, mulai hubungan romantis yang stabil, itu sering bikin neuroticism turun. Sebaliknya, perceraian, walau susah, kadang malah bikin wanita jadi lebih ekstrovert dan open. Mungkin adaptasi ya, jadi orang tua juga ngubah. Wanita bisa jadi lebih ekstrovert ama. Pria jadi lebih teliti, tapi mungkin ekstroversinya sedikit turun. Tapi ada juga dampak negatifnya. Kehilangan kerjaan misalnya, bisa bikin orang jadi kurang ramah dan kurang teliti untuk sementara. Nah, semua temuan ini benar-benar nantang gagasan lama kalau kita terjebak sama kepribadian kita. Ini bukti adanya plastisitas, kemampuan buat adaptasi, dibentuk pengalaman, bahkan berubah. Dan ini buka pintu ke kemungkinan yang positif banget, perubahan yang disengaja. Nah ini dia, kabar baiknya. Jadi, kalau Anda ngerasa ada aspek kepribadian yang kayaknya ngehambat kebahagiaan atau mental, misalnya pengen kurangin cemas, neuroticism, atau pengen lebih teratur, conscientiousness, biar hidup lebih adem, ternyata ada harapan. Tentu, terapi bisa bantu banget. Tapi bab ini juga nunjukin cara-cara yang bisa kita coba sendiri. Salah satu cara yang efektif itu fokus ke perubahan perilaku spesifik. Kuncinya di spesifik. Bukan cuma niat abstrak mau lebih ramah, tapi jadi aksi nyata. Sering pakai format jika maka atau if then. Contohnya, daripada mau lebih teratur, coba. Jika saya selesai makan, maka saya akan langsung cuci piring. Pola ini bantu otomatisasi respons yang kita mau. Menarik banget logika jika maka ini. Jadi lebih konkret ya. Coba contoh lain. Pengen lebih ekstrovert? Bisa coba. Jika saya di acara sosial, maka saya akan mulai ngobrol sama satu orang baru. Atau lebih agreeable? Mungkin. Jika rekan kerja curhat masalah, maka saya akan dengarkan dengan empati atau tawarkan bantuan kalau bisa. Kurangin neuroticism? Mungkin. Jika saya mulai cemas berlebihan, maka saya akan jeda 5 menit, tarik nafas, tulis satu hal yang bisa saya kontrol sekarang. Kayaknya lebih gampang dijalanin ya. Tepat sekali. Dan penelitian juga nunjukin intervensi digital, kayak lewat aplikasi atau program online, juga efektif bantu orang ubah sifat yang mereka mau. Yang penting lagi, efeknya sering bertahan lama. Ini nunjukin kalau kita punya agency, punya kekuatan buat ikut membentuk diri kita, termasuk kepribadian. Terus gimana soal perfeksionisme tadi? Yang bisa ganggu banget itu. Apa bisa juga dilembutkan? Ya, perfeksionisme yang nggak sehat itu juga bisa diatasi. Salah satunya pakai terapi perilaku kognitif, CBT. CBT ini bantu kenali dan tantang pikiran negatif atau nggak realistis, kayak harus sempurna, terus ubah perilakunya. Selain terapi, mengembangkan self-compassion atau welas asih ke diri sendiri itu penting banget. Belajar baik ke diri sendiri, ngertiin diri sendiri, apalagi pas gagal. Kayak kita ke teman baik gitu. Ini penawar racun perfeksionisme.
Dan kayaknya ada pesan juga ya buat lingkungan sekitar kita, orang tua, guru. Tentu saja. Untuk generasi berikutnya, peran lingkungan itu krusial, biar tumbuh perfeksionisme yang sehat, bukan yang merusak. Caranya, fokus ke proses belajar dan usaha, jangan cuma hasil akhir atau nyorotin salah melulu. Bantu bikin target realistis. Cara ngasih pujian atau kritik juga ngaruh. Sebaiknya personal dan konstruktif, jangan di depan umum, biar nggak malu. Ini bangun rasa aman psikologis. Oke. Jadi kesimpulan besarnya nih buat Anda pendengar kami. Bab 28 nih benar-benar negasin ya. Ada kaitan erat antara kepribadian kita sama kesehatan mental. Ada sifat yang bisa jadi resiko, bikin kita lebih rentan, ada juga yang jadi kekuatan. Tapi kalau ada satu pesan utama, itu adalah harapan. Kepribadian kita bukan takdir mati. Kita berubah seiring hidup. Dan yang lebih penting, kita punya kapasitas, punya agensi, buat secara sadar mengarahkan perubahan itu. Sekecil apapun, ke arah yang lebih baik buat mental kita. Ini bukan soal jadi orang lain ya, tapi lebih ke memahami diri sendiri lebih dalam. Kenali pola kita, mana yang bantu, mana yang hambat. Sadar kalau ada ruang buat tumbuh. Mungkin cuma perlu sedikit tweak kecil aja, biar hidup lebih enak. Dan diskusi kita ini tentu aja mengarah ke refleksi penting ya buat diri kita masing-masing. Jadi, sebagai penutup nih, pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda bisa secara sadar dan pelan-pelan moles satu aja aspek kecil dari kepribadian Anda, aspek mana yang kira-kira bakal ngasih dampak paling besar ke kesehatan mental sehari-hari? Dan langkah mikro apa kecil aja, mungkin pakai pola jika maka tadi, yang bisa Anda coba lakuin mulai minggu ini untuk gerak selangkah ke sana. Coba dipikirin deh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.